Ya, percepat proyek kereta api bandara masih menjadi bahasan kita di Landstalk, masih bersama Pak Edi Sukmoro, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, dan juga Pak Sugeng Purnomo. Saya ke Pak Edi Sukmoro terlebih dahulu. Pak Edi, master plan-nya kan di tahun 2011, namun baru dilakukan adalah di tahun 2014. Apa saja yang kemudian menyebabkan jarak dari master plan, kemudian juga realisasinya ini agak memakan waktu, Pak Edi? Ya, persoalan utama itu memang trase ya, tanah. Nah, itu sudah berganti trase karena semula itu dari Batu Ceper menuju ke bandara itu straight langsung. Meskipun itu sedikit melingkar, kemarin saya jelaskan kepada Bapak Presiden, tapi karena arahan dari Pak Wali Kota, karena itu banyak sekali membebaskan atau nabrak perumahan-perumahan, bahkan ada tangki segala macam, maka itu agak seperti ular. Sekarang itu kayak melingkar begitu, itu salah satu persoalan. Yang kedua, memang dalam hal pembebasan lahan atau penyelesaian lahan ini, kalau di kota-kota besar itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena undang-undangnya mengatur seperti itu, meskipun kita juga sudah punya undang-undang yang mengatur kalau itu diperlukan untuk kepentingan publik. Nah, kalau semuanya ini diselesaikan, menurut saya kereta api bandara yang sekarang ini penyelesaian lahannya luar biasa cepat dibanding sama yang lainnya. Oke, ya, terkait dengan harga lahan dan juga ini berujung kepada permasalahan pembebasan lahan sendiri, Pak Edi, seperti apa? Jadi seperti lahan yang didesain oleh advisor atau konsultan yang lama, misalkan digambarkan bahwa seolah-olah lahan itu dibebaskan berdasarkan kebutuhan dari jalur kereta api. Dengan right of way kiri kanan mungkin 30 meter straight menuju ke bandara misalkan. Tapi ternyata di lapangan kan tidak demikian, Mas. Jadi gambar petanya itu menjadi seperti gergaji. Misalkan saja ada tanah orang yang malang gitu ya, dia kepotong di tengah. Maka dia kan nggak mau dibebaskan hanya yang di tengah. Karena yang kiri dan kanan yang kepotong itu kan tidak ada gunanya buat yang punya tanah. Sehingga hitungan yang semula katakanlah 100 menjadi 120 atau 130. Nah, hal seperti ini di anggaran pun kan harus direvisi kembali gitu ya. Jadi hal-hal teknis seperti inilah yang mengakibatkan akhirnya ini sedikit mundur. Tetapi semua bisa teratasi dalam waktu cepat. Kategori saya dalam hal pembebasan atau penyelesaian lahan ini termasuk dibantu oleh Kepala BPN Pak Imsar. Pak Imsar itu aktif sekali membantu saya, sehingga ini diharapkan seperti Presiden kemarin instruksikan, mungkin semester 1 2017 sudah bisa operasi, ini luar biasa. Oke, Pak Edi, terkait pembebasan lahan begitu, sempat beredar bahwa masih ada gugatan warga Ploris, Pelawat begitu atas 103 bidang tanah. Apa itu sudah selesai atau masih proses? Bagaimana Pak Edi? Tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka menggugat di pengadilan, putusan pertama tidak dimenangkan, artinya kita yang dimenangkan. Tetapi kan ini undang-undang, jadi memang harus diikuti. Lalu mereka melakukan banding. Nah, di banding ini itu adalah upaya terakhir bagi mereka. Sehingga ini diharapkan diputus, sudah masukkan dia, maka diputuskan harapan kita itu akhir Desember atau awal Januari sudah putus ini. Nah, kalau memang tidak diterima, maka kita bisa melakukan konsinyasi dan melakukan proyek itu terus. Baik, Pak Edi, tadi kan sudah disebutkan beberapa kendala begitu ya, Uki, ada mengenai trase tanah begitu, dan ada juga masalah pembebasan lahan. Bagaimana dengan kerjasama lintas lembaga atau lintas institusi, Pak Edi? Apakah berjalan lancar aman selama ini? Selama ini yang jelas berkaitan karena hal yang utama adalah pembebasan tanah, itu adalah BPN Tangerang. Ini Pak Himsar ini luar biasa, hampir tiap hari itu komunikasi dengan saya dan saya selalu monitor, sehingga saya appreciate, saya hormati BPN dalam hal ini, karena kemarin juga pada saat Presiden berkunjung juga ada Menteri ATR di situ, dan dukungannya luar biasa kepada kami. Ya. Oke, ya sejauh ini sudah sangat support gitu ya. Pokoknya sudah disiapkan dan diantisipasi begitu kendala-kendala ya. Baik, ya Pak Edi, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Edi. Semoga memang proyeknya lancar dan juga 2017 bisa dukungan semua masyarakat, karena tujuan kami adalah baik supaya
Kalau sekarang itu bandara itu selalu dipadati dengan kendaraan yang selalu macet, apalagi kalau hujan dan akhir minggu, mudah-mudahan ini bisa menolong. Ya, amin, karena sekarang jalur bandara tol ini juga sudah mulai padat sekali begitu. Betul, ya Pak Edi. Dan saya termasuk yang sangat bahagia sekali gitu ya kalau memang ada jalur kereta ini. Terima kasih Pak Edi, sampai jumpa. Sampai jumpa. Iya, Pak Sugeng, terkait dengan pembebasan lahan ini bisa menjadi satu hal yang kemudian klasik lah ya sebetulnya. Tapi seberapa besar kemudian masalah pembebasan lahan ini akhirnya bisa jadikan satu permasalahan yang penyelesaiannya nggak terlalu lama-lama banget gitu? Sebagaimana dijelaskan Pak Edi tadi, ketika ini sudah mendekati 95%, saya sebut ini sebuah kerja yang fantastik gitu ya. Indonesia saja secara umum bahwa bukan hanya pembangunan yang sekarang, tapi saya tarik bahkan 50 tahun yang terakhir, pembebasan tanah dimanapun selalu menjadi masalah. Karena bahwa undang-undangnya mengatakan ganti rugi. Artinya apa yang diganti pasti rugi kan gitu. Nah, bagaimana yang diganti itu menjadi untung. Ini konsep-konsep baru dan peraturan perundang-undangan terus dibenahin. Dan terakhir juga memang ada undang-undang pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas publik ya, untuk umum gitu. Dan itu memberikan ruang-ruang yang lain alternatif untuk pembebasan tanah, tidak serta-merta konsep harga tanah itu ditentukan oleh NJOB dan sebagainya. Tapi ada rejim sendiri yang bisa memberikan kelonggaran terhadap para pemilik tanah. Karena kalau ditetapkan dengan pola seperti di negara-negara maju, artinya distributif bahwa tanah Anda harus dikuasai negara. Itu rasanya juga menjadi korban nanti orang gitu. Pak Sugeng, yang saya sedikit menarik adalah walaupun dari Direktur Utama Pak Edi mengatakan optimis begitu ya, bisa dilaksanakan 2017 semester pertama, tapi untuk masyarakat umum mereka melihat belum ada bentuk fisik jelas. Menurut Anda memang tetap bisa optimis begitu ya? Masih dalam proses ya? Ya sebetulnya Pak Edi kan ketiban bulung ya. Ini tugasnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebetulnya membangun. Tapi karena ini penugasan PT KAI, KAI kan hanya operator sebetulnya. Tapi penugasan akhirnya juga dengan berbagai cara beliau bisa keluar dari kesulitan-kesulitan, tetapi memang bahwa pembebasan itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Tapi kalau dilihat begitu ya Vicky, masyarakat lewat orang masih tanah dikeruk katakanlah ya, mata awan begitu melihat seperti itu. Menurut Anda memang tetap bisa optimis begitu ya, setahun ke depan bisa terrealisasi? Seperti disampaikan Pak Edi, kalau konstruksi civil works ya, pekerjaan sipil saya kira bisa cepat sekali. Baik, oke, kita akan menuju ke telepon yang sudah masuk. Ini ada Pak Ray di Tangerang. Selamat siang Pak Ray. Ya, selamat siang Pak Ray. Silahkan langsung pertanyaan atau komentar Anda pada narasumber kami. Ya, selamat siang Mbak Ira, selamat siang Mas Vicky, dan selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Ray. Ya, jadi begini Pak. Ini kan kita kan memang salah satu kendala kita untuk menuju ke bandara apabila kita lagi buru-buru ya, itu kan hanya melalui jalur darat saja, tol. Ya saya harap sih ini bisa segera selesai ya. Tetapi yang mau saya tanya, dari segi kualitas material untuk proyek-proyek ini, apakah memang sudah dari pihak pemerintah sudah ada auditor untuk quality controlnya, supaya ketika lagi proyeknya sudah jadi, nggak ada kendala gitu. Kira-kira gimana Pak ya? Apakah sudah ada ditentukan gitu? Ya. Pak Ray, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan QC sendiri, sejauh mana fungsi ini kemudian dilakukan lah ya dalam proyek ini? Pak Ray ini kritis begitu, adalah melihat ke depannya bagaimana sampai ke materialnya begitu. Itu penting. Ya, quality control sebetulnya salah satu dari kerja konsultan untuk memonitor konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor, dalam hal ini adalah Waskita Karya gitu ya. Tapi memang di sana sudah ada standarnya semua. Sejauh standar itu sudah terpenuhi, katakanlah membuat bantalannya, ya, kemudian pekerjaan tanahnya lah, compactionnya, sehingga kemudian memasang stabilizer
untuk ke tempat rel itu sendiri, kemudian bantalan-bantalan relnya. Kalau semuanya dilakukan sesuai dengan standar saja udah pasti baik. Sudah pasti baik. Jadi kalau menjawab kekhawatiran dari penelpon Pak Rai, menurut Anda bisa terjamin begitu ke depannya? Bisa ya? Bangsa ini sudah cukup pandai. Ya, karena juga dilihat dari proyek-proyek yang terdahulu juga sudah sangat baik gitu ya. Oke, kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, kami akan segera kembali.